Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga dendam karena tak diberi uang untuk utang, pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditembak rekannya. Waspada, pencurian baterai aki truk di SPBU Muara Meranjat Kabupaten Ogan Ilir sudah terjadi berkali-kali. Ratusan siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan menggelar unjuk rasa dan mogok belajar menuntut kepala sekolah dicopot. Truk kehilangan baterai saat parkir di SPBU Muara Meranjat Kabupaten Ogan Ilir. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 4 baterai truk secara bersamaan. Polisi yang mendapat laporan ini berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku pencurian. Kawan, hati-hati. Kalau parkir di Meranjat berulah lagi, no. Hilang baterai, sikok mobil. Nah, jangan lincai guys, kau. Kalau ada hari naas. Seorang sopir truk mengeluhkan hilangnya baterai truk saat parkir di SPBU Muara Meranjat. Tidak tanggung-tanggung, pelaku rupanya menggasak 4 aki truk secara bersamaan. Atas kejadian ini, sopir truk terpaksa menunda keberangkatannya. Pihak kepolisian dari Polsek Indralaya yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus 1 dari 2 pelaku, yaitu Yuniansyah. Tersangka bersama rekannya berinisial M telah melakukan aksi pencurian sebanyak 6 kali dengan menggasak 12 aki truk di lokasi yang sama. Pelaku melakukan pencurian sudah 6 kali dan berhasil mengambil 12 aki milik sopir-sopir truk yang parkir di halaman SPBU. Untuk barang bukti yang kami amankan 2 buah kunci pas ukuran 10-12 dan 14-17, 1 karter dan 1 senter kepala yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Untuk penadanya lagi kami dalami dan akan segera kami tindak lanjuti. Tersangka ditangkap dan disita sejumlah barang bukti, yaitu peralatan yang dipergunakan saat mencuri. Polisi masih memburu rekan pelaku dan penadah barang curian. Sedangkan buah dari hasil perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ratusan siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan menggelar unjuk rasa dan mogok belajar. Aksi ini dilakukan bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala sekolah yang kerap menimbulkan banyak permasalahan di lingkungan sekolah. Siswa berharap sang kepala sekolah segera dicopot dari jabatannya. Dengan melakukan long march membawa beragam spanduk, ratusan siswa ini menggelar aksi mogok belajar dan unjuk rasa di depan halaman SMK Negeri 1 Indralaya Selatan pada Senin pagi. Dalam aksinya, siswa menuntut pencopotan Edi Darmansyah sebagai kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan. Sebab selama kepemimpinannya dinilai Edi kerap menimbulkan permasalahan di lingkungan sekolah. Menurut siswa, selama kepemimpinan Edi banyak kebijakan yang dianggap merugikan siswa. Beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, pungutan liar terhadap dana program Indonesia Pintar, dan ketidakjelasan pembagian seragam sekolah. Sekitar ada 1.000 hampir seluruh. Ada alumni juga ada. Jadi gabungan dari alumni sama siswa SMK. Tuntutan kita sudah ditanggapi oleh pihak sekolah? Sudah, ini nunggu sampai hari Kamis. Kalau belum ada feedback atau timbal baliknya, kemungkinan bakal aksi lagi ya. Bakal aksi lagi. Tuntutan kita yang utama itu seperti apa? Itu penurunan kepala sekolah. Siswa memberikan tenggat waktu pada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan hingga 9 Oktober untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Selaku dari pihak Dinas Pendidikan akan segera memfasilitasi menjembatani apa yang diminta oleh
murid-murid ini selaku dari aspirasi mereka. Jadi ini akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan ya Pak? Ya, kami langsung ada Kabit SMK bersama Pak Hafiz, Ketua KKS, dan juga tadi ada perwakilan dari guru yang mereka percaya, dan juga perwakilan dari murid. Itu mungkin OSIS atau yang lainnya. Jika tidak, mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lebih besar di sekolah pada Jumat 10 Oktober. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berhati-hatilah saat melakukan transaksi secara daring untuk membeli kendaraan. Seorang perempuan di Kota Palembang harus kehilangan uang jutaan rupiah saat membeli sebuah sepeda motor melalui media sosial. Bermaksud hendak membeli sepeda motor melalui akun media sosial, perempuan bernama Nur Amalia Zahra ini justru jadi korban penipuan. Itulah alasannya datang ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Akibatnya korban pun harus menderita kerugian sebesar 3 juta rupiah. Kejadian bermula saat korban tertarik dengan harga sebuah sepeda motor yang dijual murah di sebuah akun media sosial Facebook. Namun setelah berkomunikasi dengan pemilik akun, korban diminta mentransfer uang muka sebesar 3 juta rupiah. Sayangnya setelah uang dikirim, sepeda motor yang dibeli korban tidak kunjung datang. Untuk meyakinkan korban, pelaku juga sempat melakukan panggilan video dengan korban menggunakan seragam polisi. Singkat ceritanya tuh tadi hari ini pagi-pagi kakak itu telepon katanya, Dek, Agi ada pihak dari Samsat telepon katanya Agi angkat Beo, katanya minta itu ke suratnya segala macam. Pihak showroom itu minta TF 3 juta dulu untuk bayar motornya. Sudah dibayar, terus katanya lagi di jalan segala macam. Yang video call dengan kita tuh pakai baju apa modusnya? Ini baju polisi. Pakai baju polisi, dia ngaku sebagai polisi ya? Iya, tapi katanya ini tidak tahu, pokoknya Samsat kata kakak itu. Semua bukti-bukti termasuk bukti transfer dan foto telah diserahkan korban kepada polisi guna bahan penyidikan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Beragam alutsista TNI dipamerkan di Puslatpur Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh para pelajar yang beramai-ramai mendatangi lokasi pameran. Pameran alutsista ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 TNI. Berbagai peralatan dan teknologi militer yang dimiliki TNI dipamerkan di Puslatpur Kodiklat Angkatan Darat di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ada tank Leopard, kendaraan rantis maung, dan senjata meriam milik TNI Angkatan Darat. Sejumlah pelajar tampak antusias dan mendatangi lokasi pameran alutsista. Mereka ingin melihat langsung alat utama sistem persenjataan atau alutsista sebagai bagian dari hari ulang tahun ke-80 TNI. Warga tidak dikenakan biaya untuk masuk ke pameran yang memamerkan beragam alat tempur ini. Alutsista yang kita tampilkan ini adalah alutsista yang berada di Satuan Puslatpur, termasuk diantaranya ada 2 alutsista yang masih baru, yaitu adalah tank Leopard Cavalry, termasuk juga senjata rantis untuk para pejabat kendaraan maung. Selain menggelar pameran alutsista, digelar juga bakti sosial berupa donor darah oleh sejumlah anggota TNI dan Persit Chandra Kirana. Nantinya kantong darah yang terkumpul akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.